Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Penny Nur Febriana selaku moderator dari kelompok 9. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai penyuntingan atau editing. Izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami. Baik, yang pertama Muhammad Nizar Fuadi dengan NIM 20413623434. Nisrina Antika dengan NIM 20413623345. Feni Nur Febriana dengan NIM 20413623254. Prinsip dasar dan teknik penyuntingan karya ilmiah. Prinsip dasar penyuntingan karya ilmiah. Menyunting adalah kegiatan menyiapkan naskah, teks, atau karangan siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Menyunting disebut juga mengedit atau editing proses. Teknik menyunting karya ilmiah. Yang pertama, membaca ulang konsep, teks, atau karangan atau naskah yang telah selesai dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa. Yang ketiga, memperhatikan tata letak atau layout tulisan atau naskah meliputi penempatan posisi judul utama, judul tambahan, subjudul, sub-subjudul, urutan penomeran, penempatan gambar atau grafik. Yang keempat, memperhatikan identitas, spasi, dan tingkat kerapatan antar kata, kalimat, dan paragraf. Yang kelima, memperbaiki kesalahan-kesalahan teks atau karangan yang telah diidentifikasi sebagaimana tersebut dengan cara melakukan penghapusan, penggantian, atau penambahan unsur bahasa dalam tulisan. Yang terakhir, sebagai finalisasi, seorang penyunting sebaiknya membaca ulang teks atau karangan yang telah disunting sebelum dipublis atau dicetak. Contoh teks yang salah. Pada 28 Maret 1830, Diponegoro ditangkap di Magelang dan Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado. Akan tetapi, dia wafat di Makassar pada 8 Januari 1855 setelah dia dipindahkan dari Manado ke Makassar. Contoh teks setelah diperbaiki. Pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang dan dibuang ke Manado. Beliau lalu dipindahkan ke Makassar dan wafat di sana pada 8 Januari 1855. Bahasa pada karya ilmiah. Dari segi semantik, terdapat dua penyebab kesalahan berbahasa. Yang pertama, kesalahan yang disebabkan oleh faktor berkurangnya konsentrasi dan perhatian, seperti terbalik dalam penulisan kata dan salah ketika menuliskan kata. Yang kedua adalah kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan teoritis kebahasaan. Hal ini dapat terjadi akibat tidak mengetahui kaidah bahasa. Jadi sering menimbulkan kekeliruan dalam menerapkan kaidah ejaan atau keliru dalam menyusun kalimat. Fokus ke penyuntingan penggunaan bahasa. Yang pertama, pendahuluan yang terdiri dari perumusan judul, penguraian latar belakang terutama dalam penyusunan kalimat dan pengembangan paragraf, dan perumusan masalah atau kalimat. Yang kedua, isi atau bahasan yang terdiri dari penyusunan dan pengembangan paragraf, penalaran, penulisan kutipan, penulisan tabel, bagan, dan grafik. Yang ketiga, penutup yang terdiri dari penarikan kesimpulan, pemberian saran, dan penulisan referensi. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing bahasa. Yang pertama, interferensi atau percampuran bahasa. Dalam proses interferensi, terdapat 3 unsur yang mengambil peranan, yaitu bahasa sumber atau bahasa donor, bahasa penyerap atau bahasa resipien, dan unsur serapan.
Misalnya dalam bahasa Indonesia, susunan kata yang digunakan sama dengan susunan kalimat bahasa Jawa. Yang kedua, kedwibahasaan. Kedwibahasaan disebabkan oleh seseorang yang memiliki dua bahasa atau lebih. Hubungan yang terjadi antara kedwibahasaan dan interferensi sangat sering terjadi. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita memakai bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini pula yang dapat mempengaruhi gaya kepenulisan seseorang. Yang ketiga, pengajaran bahasa. Aktivitas pengajaran bahasa, baik secara formal maupun informal, dipengaruhi oleh berbagai hal seperti politik, budaya, ekonomi, penyebaran agama, dan ideologi. Hal ini juga mempengaruhi penulisan suatu karya tulis. Bahasa yang digunakan dalam suatu karya tulis harus baik dan benar. Jika menggunakan bahasa Indonesia, maka harus memperhatikan aturan dalam kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, diksi. Diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Untuk memperoleh efek itu, seseorang yang akan menulis harus memilih kata yang dapat mewakili gagasan dengan tepat. Selain itu, ia juga memerlukan kemampuan untuk membedakan nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan menemukan kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Aspek-aspek kebahasaan yang perlu penyuntingan. Yang pertama, pengetikan. Kita harus mencermati pengetikan setiap kata agar tidak terjadi kelebihan huruf, kekurangan huruf, atau salah huruf. Yang kedua, pilihan kata. Kita harus menggunakan kata baku dan formal, memakai kata yang lazim, dan menggunakan kata secara konsisten. Yang ketiga, bentukan kata. Kata yang dipilih harus berbentuk utuh, benar, dan lazim. Yang keempat, kalimat. Kalimat yang digunakan harus lengkap, isinya jelas, tidak terlalu panjang, tidak boros kalimat, dan menghindari pola dialogis atau mengajak pembicara berbicara. Yang kelima, paragraf. Setiap paragraf harus berisikan satu gagasan, runtut, tersambung antar kalimat, dan tidak terlalu panjang atau pendek. Yang keenam, ejaan. Seperti tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata. Berikut contoh paragraf sebelum dan setelah dilakukan penyuntingan. Kalimat pertama. Pada tahap pertama, benda-benda tercemar yang kasar dipisahkan dari arus air limbah yang dimaksudkan. Kata tercemar kurang tepat digunakan sehingga diganti dengan kata pencemar. Selanjutnya, kata yang dimaksudkan tidak jelas artinya sehingga dihapuskan. Kalimat kedua, air yang tercemar mengalir melalui penyaring, kemudian masuk ke dalam ruang besar, tahu biasa disebut bak penampung. Kata tahu di sini merupakan kesalahan dalam pengetikan yang seharusnya kata atau. Kalimat ketiga, air yang tersebar itu meluncur terus ke dalam tangki khusus dan lumpur yang bercampur minyak mengendap dalam tangki itu. Kemudian dicerna oleh alat yang terdapat pada tangki pencerna. Di sini terdapat huruf yang terbalik, seharusnya ditulis yang. Dalam sebuah paragraf biasanya terdiri dari 4 kalimat, sedangkan paragraf ini hanya terdiri dari 3 kalimat, sehingga perlu ditambahkan 1 kalimat. Kalimat tersebut ditambahkan setelah kalimat kedua yang berbunyi, benda-benda pencemar yang masih kasar terbawa mengendap dalam bak penampung. Materi yang selanjutnya yaitu penyuntingan penulisan ejaan pada karya ilmiah. Penulisan ejaan yang perlu penyuntingan meliputi penulisan huruf dan juga penulisan kata. Penulisan huruf sendiri meliputi huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Sedangkan penulisan kata meliputi kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, partikel, dan singkatan atau akronim. Yang pertama yaitu huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat. Misalnya dalam kata, dia membaca buku. Huruf D pada awal kalimat tersebut ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya dalam kata,
adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Nah, huruf K dalam kata kapan ditulis menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dalam istilah keagamaan. Contohnya dalam kata Islam, Kristen, Hindu, Allah, dan Yang Maha Esa. Yang keempat, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya dalam kata Haji Agus Salim dan kata Nabi Ibrahim. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya dalam kata bangsa Indonesia, suku Jawa, dan kata bahasa Indonesia. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya dalam kata tahun Hijriah dan bulan Agustus. Kata Hijriah huruf H ditulis dengan huruf kapital, dan pada kata Agustus huruf A ditulis dengan huruf kapital. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri dan geografi. Misalnya dalam kata Jakarta dan kata Eropa. Huruf J pada kata Jakarta ditulis menggunakan huruf kapital, dan huruf E pada kata Eropa ditulis menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Misalnya dalam kata DR yang merupakan singkatan dari dokter, dan kata SE yang merupakan singkatan dari sarjana ekonomi. Kemudian penyuntingan ejaan karya ilmiah pada huruf miring dan huruf tebal. Huruf miring dalam cetakan yang dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya dalam kata berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Nah, kata Suara Merdeka ditulis menggunakan huruf miring. Akan tetapi, dalam penulisan judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan, tidak ditulis dengan huruf miring, melainkan diapit dengan tanda petik. Kemudian huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Kemudian huruf tebal. Huruf tebal digunakan dalam cetakan yang dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pusaka, indeks, dan lampiran. Selanjutnya yaitu huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal digunakan dalam cetakan yang dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Yang kedua, huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata, karena untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Yang selanjutnya yaitu penyuntingan ejaan pada karya ilmiah dalam penulisan kata. Yang pertama yaitu kata turunan. Imbuhan baik berupa awalan, sisipan maupun akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya dalam kata berjalan, dipermainkan, dan kata lukisan. Imbuhan dirangkai dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya dalam kata mem-PHK-kan, kata di-upgrade, dan kata merecall. Kemudian jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya dalam kata bertepuk tangan dan kata garis bawahi. Kemudian bentuk ulang. Yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya dalam kata anak-anak. Nah, di antara dua kata tersebut diberi tanda hubung. Kemudian kata berjalan-jalan dan kata hati-hati. Yang kedua, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya dalam kata kekanak-kanaan, perundang-undangan, dan kata dibesar-besarkan. Yang selanjutnya yaitu gabungan kata.
Yang pertama, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk ditulis terpisah. Misalnya dalam kata duta besar, model linear, kambing hitam, dan kata orang tua. Yang kedua, gabungan kata dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Misalnya dalam kata acap kali, ada kalanya, dan kata beasiswa. Kemudian adalah partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya dalam kata bacalah buku itu baik-baik. Nah, dalam kata bacalah, partikel lah digabung dengan kata baca. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya dalam kata jika ayah membaca di teras, adik pun membaca di tempat itu. Kata adik pun, partikel pun dipisah dengan kata adik. Akan tetapi yang menjadi catatan dalam partikel ini adalah partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya pada kata adapun dan kata walaupun. Dan yang terakhir, singkatan atau akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan. Misalnya dalam kata Aha Nasution yang merupakan singkatan dari Abdul Haris Nasution. Antara huruf A dan huruf H diberi tanda titik. Kemudian H Hamid yang merupakan kepanjangan dari Haji Hamid. Setelah huruf H diberi tanda titik dan sebagainya. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya dalam kata DPR yang merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, kata WHO yang merupakan singkatan dari World Health Organization, pada kata PT yang merupakan singkatan dari Perseroan Terbatas, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila kalian ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat dengan maksimal 3 pertanyaan. Untuk itu, saya ingin menutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.